Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 368. Sheila ini adalah murid kebanggaan Penatua Huo. Zia menyela. Pelankan suaramu, itu adalah Master Sekte Huo sekarang. Dia adalah murid dari pemimpin sekte, jadi tentu saja kamu hebat. Casper dengan cepat mengingatkannya. Dev akhirnya memahami bahwa dengan penggantian Master Sekte lama dengan yang baru, selalu terjadi perselisihan internal di dalam Sekte Api Ungu. Penatua Yu, Penatua Hu dan yang lainnya harusnya berasal dari garis keturunan yang sama dengan pemimpin Sekte lama. Itu sebabnya ujian ini secara khusus ditujukan kepada mereka. Hal ini juga untuk membuat orang-orang ini melepaskan diri dari silsilah pemimpin Sekte lama dan bergabung dengan silsilah pemimpin Sekte baru. Pergantian kekuatan sekte seperti ini, disertai dengan pertempuran rahasia, adalah hal yang normal. Di mana ada kekuasaan, di situ ada perkelahian. Bukankah ini situasi yang sama di Sekte Kuali Giok saat itu? Kakak Wei, sebagai diaken dari Sekte Api Ungu, kamu harus mengurus masalah ini. Ayo kita cari Sheila untuk mendiskusikannya. Zia membawa Casper dan langsung menuju ke aula. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Shielas, apa maksudmu? Mengapa kamu tidak membiarkan saudari muda Kian mengikuti ujian? Dan mengapa kamu harus membiarkan murid-murid yang mengikuti ujian bergabung dengan garis keturunanmu? Casper berteriak pada seorang pemuda berkulit putih. Shielas mencibir, menatap Casper yang marah dan berkata, Kakak senior Wei, saya tidak menolak penilaian saudari junior Kian, dan saya tidak memaksa murid penilai lain untuk bergabung dengan garis keturunan kami. Apakah kamu masih bisa mempengaruhi pilihan orang lain? Kamu berbicara omong kosong. Kamu baru saja melarangku mengikuti tes, dan kamu mengatakan bahwa selama aku bergabung dengan garis keturunanmu, kamu akan membiarkanku lulus tes diaken dengan mudah. Itu semua yang kamu katakan. Zia mengungkap kebohongan Shielas. Tapi Shielas berkata dengan senyuman di wajahnya tanpa rasa panik, adik perempuan Kian, kamu salah dengar. Sebagai ketua juri penilaian ini, bagaimana saya bisa mengatakan hal seperti itu? Tentu saja saya tidak akan pernah melakukannya. Kamu tidak tahu malu. Zia sangat tidak tahu malu oleh Shielas sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Shielas, karena kamu bilang kamu tidak menghentikannya, biarkan saudari muda Kian melakukan penilaian. Ada juga beberapa murid dalam yang akan melakukan penilaian. Kamu tidak diperbolehkan menghentikan mereka atau meminta mereka untuk bergabung dengan garis keturunanmu. Casper menahan amarahnya dan menghadapi Shielas. Penilaiannya oke, tapi setiap orang harus membayar 5 koin roh emas ungu. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata Shielas. Kemudian Casper mengerutkan kening dan berkata, Shielas, apakah Anda ingin melanggar hukum dengan menggunakan identitas Anda sebagai ketua juri penilaian demi keuntungan pribadi dan menghasilkan uang untuk diri Anda sendiri? Saya belum pernah mendengar tentang penilaian yang membutuhkan koin roh. Anda menginginkan koin roh, Anda menunjukkan pilih kasih. Zia berkata dengan keras. Ada murid lain yang mengikuti penilaian dan mereka mulai berteriak juga. Bagaimanapun, 5 koin roh emas ungu adalah sejumlah besar uang bagi para murid ini. Jangan bicara terlalu kasar. Kapan saya melanggar hukum demi keuntungan pribadi? Ini adalah aturan baru yang ditetapkan oleh Sekte Api Ungu kita. Tidak hanya Anda, tetapi juga murid dari garis keturunan kami harus membayar untuk penilaiannya. Namun, uang ini tidak diserahkan kepada sekte, tetapi kepada 2 murid untuk dinilai, dan siapapun yang menang, koin roh ini akan diberikan kepada mereka. Shielas berkata sambil mencibir. Apakah kamu bercanda? Sebagai ketua juri ujian, kamu pasti akan melindungi muridmu sendiri. Bukankah kita ditakdirkan untuk kalah? Zia langsung menegur dengan keras. Casper juga mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Shielas sengaja membuat penghalang untuk mencegah murid dari garis keturunan mereka berpartisipasi dalam penilaian. Tidak hanya muridnya yang banyak untuk menilai lawan, tapi ketua juri juga merupakan anggota keluarga lawan. Bagaimana dia bisa tak terkalahkan jika dia menjadi juri sekaligus peserta? Terlebih lagi, 5 koin roh emas ungu per orang, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Shielas, aku akan menuntutmu karena menghalangi penilaian murid ini. Kata Casper dengan marah.
Pergilah, aku akan menunggumu. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh guruku, dan peraturan ini diumumkan atas perintah pemimpin sekte. Jika kamu menuntutku, bukankah kamu juga akan menuntut guruku? Sielas berkata dengan percaya diri. Kamu. Casper terdiam sesaat. Penguasa sekte mengumumkan peraturan ini. Dalam hal ini, dia memaksa murid dari garis keturunan mereka untuk bergabung. Dan jika penilaian murid luar dan penilaian murid dalam semuanya berasal dari garis keturunan yang sama dengan pemimpin sekte, maka seiring berjalannya waktu, seluruh sekte api ungu akan menjadi satu keluarga. Tapi sekarang Casper tidak punya pilihan. Ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin sekte. Apakah kamu akan mengikuti ujian? Jika kamu tidak mengikuti ujian, jangan membuat masalah di sini. Sielas berkata dengan tidak sabar. Dev tetap diam di pinggir lapangan, tetapi dia tahu bahwa metodenya yang mengandalkan kemampuannya untuk lulus tanpa penilaian sepertinya tidak akan berhasil. Kecuali dia memilih untuk bergabung dengan garis keturunan pemimpin sekte baru, dalam hal ini, bahkan jika dia bertemu dengan pemimpin sekte lama, dia mungkin tidak mengajarinya seni penggabungan api ekstrim. Kakak senior Wei, lupakan saja. Kata Zia tak berdaya. Dia tidak bisa membayar 5 koin roh emas ungu dan tidak bisa berpartisipasi dalam penilaian. Saudari junior Qian, jangan berkecil hati. Saya akan membayar Anda untuk penilaiannya. Kata Casper sambil mengeluarkan 5 koin roh emas ungu dari tubuhnya. Ini diberikan kepadanya oleh Dev. Dev memandang Casper, dan dia tidak menyangka orang ini terlihat sangat serakah, tetapi dia bersedia mengeluarkan uangnya saat ini. Kakak senior Wei, kamu. Zia melihat koin roh emas ungu yang dikeluarkan Casper, dan wajahnya dipenuhi dengan emosi sejenak. Pergi dan ikuti penilaiannya. Saya yakin Anda akan berhasil. Casper menatap Zia dengan mata tegas. Dev tahu bahwa alasan mengapa Casper menjadi begitu murah hati adalah karena dia sangat menyukai Zia. Seringkali setelah pria menyukai seorang wanita, seorang pria menjadi murah hati padanya. Kakak senior Wei, lalu kakak laki-laki lainnya. Zia melihat keluar dan melihat ada beberapa murid dari garis keturunannya yang ingin dinilai. Ketika Casper melihat ini, dia tampak malu dan berkata, saya tidak bisa membantu orang lain, saya tidak punya banyak uang. Ketika orang lain mendengar ini, wajah mereka pucat dan sedih. Murid dari silsilah kita untuk penilaian, majulah, saya akan membayar koin roh untuk kalian. Sielas menyapa saat ini, dan kemudian menyerahkan koin roh untuk murid dari silsilah mereka. Total ada lebih dari 10 murid, dan Sielas melemparkan hampir 100 koin roh emas ungu ke atas meja. Apakah ada murid lain yang ingin bergabung dengan silsilah kami? Saya juga dapat membayar Anda. Sielas berteriak kepada para murid yang menunggu penilaian di luar pintu. Dengan teriakan ini, banyak orang mengangkat kepala dan sepertinya melihat harapan di mata mereka. Namun, karena kehadiran Casper dan Zia, belum ada yang datang. Sielas tidak terburu-buru. Dia tahu cepat atau lambat orang-orang ini akan datang, jadi dia menunggu dengan tenang. Casper sangat malu saat ini. Dia tidak ingin murid-muridnya bergabung dengan master sekte baru. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan koin roh untuk membayar murid-murid ini. Saat suasana menjadi sangat canggung, Dev berbicara. Kakak senior, saya akan membayar biaya ujian untuk murid-murid dari silsilah kita. Biarkan mereka datang sebagai murid sebanyak yang mereka inginkan. Setelah mengatakan itu, Dev langsung menuangkan sekantong koin roh emas ungu ke atas meja. Koin roh emas ungu yang jatuh mengejutkan mata semua orang. Ada lebih dari 100 koin roh emas ungu. Setelah terkejut beberapa saat, Casper meraih bahu Dev dengan penuh semangat. Adik laki-laki, terima kasih, terima kasih. Adik laki-laki, kamu sangat kaya. Zia justru memeluk Dev dengan penuh semangat. Hal ini membuat Dev sangat malu. Bagaimanapun, pria dan wanita tidak bisa terlihat intim. Terlebih lagi, Casper juga menyukai Zia. Pada saat ini, Zia meremas dada Dev dengan lembut, membuat Dev tidak bisa berkata-kata. Dua orang baru saja bertemu, apakah mereka begitu terbuka? Ketika murid-murid di luar pintu melihat ini, mereka semua berlari masuk dan berterima kasih kepada Dev satu demi satu.
Mereka masih belum tahu bahwa ada generasi kedua yang begitu kaya di antara murid-murid mereka. Silas mengerutkan kening, melirik ke arah Dev dan berkata, "Saudara senior Wei, siapa orang ini? Dia terlihat sangat asing, apakah dia dari sekte api ungu kita?" "Ini adalah murid baru guruku. Saya diminta secara khusus untuk membawanya ke sini untuk dinilai," kata Casper. "Oh, ternyata dia adalah murid yang baru saja direkrut oleh Penatua Yu. Pantas saja Penatua Yu tidak meremehkan murid yang kaya seperti dia. Tetapi percuma saja memiliki uang. Saya akan menegakkan hukum dengan tidak memihak. Jika dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak bisa lulus ujian. Uang dapat membuat Anda bersujud, tetapi tidak dapat membuat saya menunjukkan pilih kasih," kata Silas dengan marah. Jelas sekali, Silas ini menyindir Casper dalam kebiasaan Penatua Yu yang rakus akan uang. Casper tersipu, karena apa yang dikatakan Silas benar. "Berhenti bicara omong kosong, cepat daftarkan dan persiapkan penilaian untuk mereka." "Kakak senior Wei, saya bisa membiarkan mereka mengikuti penilaian, tetapi saudara junior Anda, dia hanya dapat mengambil penilaian sekte luar, dan dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Penilaian setelah beberapa tahun pemeriksaan. Ini aturannya, jangan melanggar aturan," kata Silas. Ketika Casper mendengar ini, dia berkata dengan marah, "Silas, apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Ini adalah murid yang dibawa khusus oleh guruku. Dia tidak perlu penilaian sekte luar. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Tidak perlu dilakukan sebelumnya, tetapi sekarang peraturannya telah berubah. Anda harus mengikuti pemeriksaan sekte luar dan mengamatinya selama beberapa tahun." "Kamu." Casper sangat marah. Aku akan pergi ke aula dewan untuk menuntutmu. Aku tidak yakin kamu bisa melakukannya." Sekte api ungu menutupi langit dengan satu tangan. "Pergi, cepat dan lihat apakah kamu bisa menuntutku," kata Sheila sambil mencibir. Casper baru saja mengatakan ini, tapi tidak bergerak. Dia tahu bahwa meskipun dia pergi, tidak ada gunanya. "Shielas, apa yang kamu inginkan? Bagaimana murid silsilah guru kami bisa lulus ujian sekte dalam?" Casper akhirnya bertanya tanpa daya. Orang-orang harus menundukkan kepala di bawah kekuasaan, Casper hanya bisa menyerah. "Bagaimana kalau begini, untuk murid dari silsilahmu, biaya penilaian dinaikkan menjadi 10 koin roh emas ungu?" Shielas bertanya. "Kamu?" Casper gemetar karena marah. "Jangan khawatir, jika murid dari silsilahmu menang, semua koin roh ini akan dikembalikan secara penuh. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu merasa murid dari silsilahmu sangat tidak berguna dan tidak ada kemungkinan untuk menang?" Shielas berkata dengan sinis. Casper tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar berpikir begitu, murid mereka sedikit dan kekuatan mereka tidak kuat. Terus terang, uang yang Anda keluarkan diberikan kepada pihak lain secara gratis. 10 koin roh emas ungu tidak terlalu banyak. Apakah Anda berani bertaruh lebih besar? Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan sekantong koin roh emas ungu lagi. "Saya bertaruh semua koin roh emas ungu ini. Anda hanya perlu membayar setengah dari jumlah koin roh ini. Jika Anda menang, Anda akan mengambil semua koin roh. Jika Anda kalah, saya hanya akan mengambil setengah dari koin roh." Dev memandang Shielas dan berkata. Shielas tertegun sejenak, dan kemudian melihat ke arah Dev. Dia hanyalah seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, tapi dia mengucapkan kata-kata arogan. "Adik laki-laki, kamu." Casper hanya tahu bahwa Dev kaya, tapi tidak tahu seberapa kuat Dev, jadi dia ingin menghentikannya. Bagaimanapun, Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. "Adik laki-laki, jangan bertaruh dengannya. Tidak peduli seberapa kaya kamu tidak bisa memberikan kepadanya secara gratis." Zia juga buru-buru membujuk Dev. "Jangan khawatir, uang kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku." Kemudian mata Shielas berbinar, dia mengira Dev kaya raya dan hanya berpura-pura menjadi keren, padahal dia tidak memiliki kemampuan nyata. "Ini jelas merupakan hadiah uang untuk diri Anda sendiri, bagaimana mungkin Anda tidak setuju?" "Oke, aku bertaruh denganmu." Setelah Shielas mengatakan itu, dia juga mengeluarkan sekantong koin roh dan menuangkan semuanya ke atas meja.
Melihat Sheila setuju, banyak murid yang terkejut. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa koin roh emas ungu ini adalah sumber daya dan dapat membeli banyak sumber daya. Sekarang kedua belah pihak diblokir. Melihat Sheila setuju, Dev tersenyum. Namun, Casper dan Zia sangat gugup. Meskipun uang itu bukan milik mereka, sungguh menyedihkan memberikannya kepada Sheila secara gratis. Haiyah. Casper menghela nafas, uang itu terbuang sia-sia, alangkah baiknya jika Dev bisa memberikan uang itu untuk dirinya sendiri. Saudaraku, tidak perlu mengeluh, bagaimana jika kita menang? Kata Dev sambil tersenyum. Hahaha, kamu, orang baru, berpikiran buruk dan buta. Tidakkah kamu melihat berapa banyak murid dalam kelompok kita? Berapa tingkatan murid dalam kelompok kita? Sheila tertawa terbahak-bahak. Adik laki-laki, tidak peduli seberapa kaya kamu tidak bisa menyia-nyiakan uangmu. Kami sangat berterima kasih kepada kamu karena membantu kami membayar biaya penilaian, tapi kamu. Zia juga terdiam beberapa saat. Murid-murid lainnya juga terdiam. Dibandingkan dengan murid-murid dari kelompok pemimpin sekte yang baru, mereka bukanlah tandingannya sama sekali. Terlebih lagi, mereka masih menjadi ketua juri penilaian, yang membuatnya semakin putus asa. Melihat bahwa setiap orang tidak memiliki semangat juang sama sekali, Dev berkata dengan acuh tak acuh, selama semua orang bekerja keras, bahkan jika kita kalah, uang kecil ini hanyalah setetes air bagi saya. Ibarat mencari seorang gadis di luar, aku punya banyak uang, bahkan jika aku kalah dari mereka, anggap saja aku menyewa wanita jalang. Kata-kata Dev langsung membuat semua orang tertawa. Wajah Sheila menjadi sangat jelek. Dev jelas-jelas membandingkannya dengan seorang jablay. Tapi Dev sendiri tahu bahwa tidak mungkin dia kalah. Jangankan murid dalam dari sekte api ungu, bahkan jika para tetua datang, Dev tidak takut sama sekali. Dan Dev, yang tampaknya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, dapat meledak dengan kekuatan yang tidak kalah dengan alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Dev melihat bahwa suasana hati semua orang telah tenang, jadi dia berkata, jangan khawatir, semuanya, kita pasti akan menang. Saya tidak pernah melakukan apapun yang saya tidak yakin. Adik laki-laki, senang memiliki sikap percaya diri seperti itu, tapi jika kita pasti menang itu memang tidak realistis. Kita tidak memiliki keunggulan sedikit pun dalam hal kekuatan atau jumlah. Bagaimana kita bisa menang? Tetapi adik laki-laki, jangan khawatir. Apapun yang terjadi penilaian sekte dalam yang kamu lakukan, kamu bisa menjadi murid resmi sekte api ungu. Saya dapat meminta guru untuk membawamu ke ruang pertemuan untuk mendapatkan rekomendasi tanpa mengikuti ujian. Casper melihat bahwa Dev telah menghabiskan begitu banyak uang. Jika dia tidak lulus penilaian, dan tidak bisa menjadi murid sekte dalam, maka itu agak terlalu memalukan. Terlebih lagi, Dev sangat kaya, dan Casper tidak ingin kehilangan adik laki-lakinya yang begitu kaya, jadi dia menjamin Dev. Sheila kini telah mendaftar dan membuat taruhan menjadi surat perjanjian. Kedua belah pihak harus meninggalkan sidik jari masing-masing. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia takut Casper pada akhirnya akan berbuat curang. Bagaimanapun, jelas Casper tidak bisa memenangkan taruhan ini. Setelah melakukan semuanya, Sheila melambai kepada seorang pemuda. Kakak laki-laki. Seorang pemuda melangkah maju dan membungkuk. Scotty, apakah masih perlu aku menjelaskannya kepadamu? Kamu tahu apa yang harus dilakukan nanti, kan? Sheila bertanya pada pemuda itu. Kakak senior, jangan khawatir, tidak satupun dari orang-orang ini yang bisa lulus penilaian. Scotty mengangguk dan berkata. Meskipun kita kuat, kita tidak boleh gegabah. Bagaimanapun, taruhannya adalah ratusan koin roh emas ungu, jadi kita tidak boleh gegabah. Setelah Sheila selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah benda yang dibungkus kain merah dari tangannya dan menyerahkannya kepada Scotty, jika benar-benar diperlukan, kamu dapat membuka dan menggunakannya. Scotty mengambilnya dengan hati-hati dan berkata dengan penuh semangat, kakak, lihat saja. Saatnya penilaian. Zia juga berdiri bersama semua orang. Kakak senior, kamu sudah menjadi murid batin, apakah kamu masih perlu mengikuti penilaian? Dev bertanya dengan bingung. Penilaian bagian pertama sama.
Saya mengikuti penilaian di Aken, tetapi penilaian selanjutnya akan berbeda. Zia menjelaskan setelah Dev. Oh, ternyata seperti itu. Dev mengangguk. Dengan ragu-ragu. Adik laki-laki, selama penilaian, jangan kemana-mana, ikuti saja aku. Juga, sejauh mana pelatihan api pamungkasmu? Sekte Api Ungu kami berspesialisasi dalam keterampilan berbasis api, jadi sebagian besar penilaiannya adalah keterampilan berbasis api. Zia bertanya. Aku. Melihat keraguan-raguan Dev, Zia sedikit terkejut dan berkata. Adik laki-laki, kamu bahkan tidak memiliki api pamungkas, kan? Jika kamu tidak berlatih api pamungkas, kamu tidak akan bisa lulus penilaian sekte dalam. Penilaian sekte dalam adalah yang paling sulit. Yang penting adalah kamu harus memiliki dan melatih api pamungkas. Kakak senior, aku punya api pamungkas. Setelah mengatakan itu, api dari pusat bumi berdenyut di tubuhnya ujung jari. Nyala apinya sangat lemah, seperti lilin, bisa padam hanya dalam satu tarikan napas. Melihat api pamungkas Dev yang lemah, Zia merasa tercengang. Semua orang juga terdiam. Bisakah api pamungkas seperti ini lulus penilaian? Namun, Casper berkata, selama kamu memiliki api pamungkas, setidaknya itu lulus untuk penilaian. Tidak peduli seberapa kuat kamu, jika kamu tidak bisa melatih api pamungkas, kamu tidak akan bisa untuk lulus penilaian. Lihatlah Scotty sebaliknya, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Dia adalah yang terkuat di antara murid luar, tetapi dia belum mampu menguasai api pamungkas, dan dia tidak bisa menjadi seorang batin murid. Casper takut Dev akan berada di bawah tekanan, jadi dia mengatakan ini. Dev hanya tersenyum dan tidak berbicara, dia takut dia akan mengungkapkan kekuatan aslinya dan menakuti orang-orang yang datang. Kemudian semua orang berkumpul dan mendengarkan Zia berbicara tentang poin-poin penting dari penilaian, serta penggunaan dan penempaan api pamungkas. Meskipun ada banyak celah dalam perkataan Zia, Zia jelas lebih memahami dari murid luar itu. Tapi itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Dev. Bagaimanapun, Dev adalah orang yang menyadari asal mula api. Terlihat bahwa orang-orang ini sangat gugup dan bersemangat dengan penilaian tersebut. Dev tidak merasakan apa-apa, karena dia tahu bahwa dia bisa lulus dengan mata tertutup. Di mata Dev, penilaian sekte dalam sekte api ungu sesederhana bermain-main dengan seorang anak. Teng. Dengan suara dering yang keras, semua orang langsung menutup mulutnya, dan kemudian melihat ke depan dengan serius. Dev melihat Shielas memegang token sehitam tinta di tangannya, dan dia menekannya dengan lembut ke dalam lubang bundar. Hanya ada suara mendengung, dan kemudian tirai cahaya muncul di depan semua orang. Itu seperti layar cahaya yang menayangkan film. Di layar cahaya, Dev melihat pegunungan dan pepohonan hijau. Pemandangan itu sangat kontras dengan gurun di sekitar gerbang api ungu. Semua orang melihat pemandangan ini, banyak yang memiliki kerinduan di mata mereka. Lagi pula, jika seseorang tinggal di gurun ini terlalu lama, dia akan mendambakan lingkungan dan tempat yang berbeda. Ibarat berjalan-jalan, betapapun indahnya pemandangannya, semasa tinggal di sana pasti ingin kabur dan jalan-jalan ke tempat asing. Seperti yang diketahui semua orang, tempat seseorang bepergian juga merupakan tempat di mana orang lain ingin melarikan diri. Adik laki-laki, jangan gugup, masuk saja dan bersantai. Karena ini sudah di depan mata, tenangkan pikiranmu. Bahkan jika kamu gagal dalam penilaian, sebagai calon murid batin, kamu juga harus bertekad. Casper menepuk bahu Dev dan berkata, Saya tahu. Adik perempuan Kian, aku serahkan adik laki-laki ini padamu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Selain itu, jika kamu gagal dalam penilaian di Aken, jangan memaksakan diri. Berhenti saja. Penilaian di Aken akan sangat berbahaya nanti. Casper memperingatkan Zia. Bagaimanapun, Casper adalah seorang di Aken, dan dia sendiri telah lulus penilaian, jadi dia tahu bahaya tempat penilaian. Kakak senior, jangan khawatir, aku punya akal sehat. Selain itu, adik laki-lakiku adalah dewa kekayaan, dan aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padanya. Kata Zia sambil tersenyum. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dalam cahaya formasi. Kemudian pemandangan dalam cahaya perlahan menghilang, dan sebuah pintu terang muncul.
Gerbang cahaya bersinar dengan cahaya keemasan terang, menyinari wajah semua orang. Napas semua orang mulai menjadi cepat, gugup dan bersemangat. Diketahui bahwa, banyak murid sekte luar yang belum bisa masuk sekte dalam selama lebih dari 10 tahun. Terutama orang-orang seperti Scotty, yang sangat kuat, tetapi mereka tidak bisa melatih api pamungkasnya, dan mereka terus berkeliaran di sekte luar. Diketahui bahwa sumber daya murid luar dan murid dalam sangat berbeda. Terlebih lagi, murid luar tidak memiliki hak atau status apapun. Selama seseorang menjadi murid batin, statusnya akan meningkat pesat. Penilaian dimulai. Mengikuti teriakan Shielas, semua orang berkerumun menuju pintu cahaya. Saat memasuki tempat penilaian, pintu cahaya otomatis tertutup, dan Dev menemukan bahwa pria bernama Scotty selalu memeriksa dirinya dengan kesadaran spiritualnya. Dev saat ini berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, jadi tidak peduli bagaimana Scotty menyelidikinya, dia tidak dapat menemukan apapun. Adik laki-laki, sekarang penilaian tingkat pertama, dan perlu dilakukan sendiri, tapi jangan takut, tidak ada bahaya. Zia memperingatkan Dev. Baiklah, saya mengerti. Dev mengangguk. Dengan ragu-ragu. Saat kelompok itu semakin dalam, Dev segera menemukan bahwa orang-orang di depannya menghilang satu persatu. Kemudian area sekitarnya berubah menjadi hamparan putih luas, dan seseorang tidak dapat melihat apapun kecuali dirinya sendiri. Formasi ilusi. Dev mengangkat sudut mulutnya. Dia tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya tidak dipisahkan secara individu. Mereka hanya menggunakan formasi ilusi untuk membuat para biksu ini secara keliru mengira bahwa hanya dialah yang tersisa. Cahaya merah menyala di antara alis Dev, lalu menembus kabut putih dan melihat Zia dan yang lainnya tidak jauh darinya. Dev dapat dengan mudah menembus formasi ilusi tingkat ini. Hanya saja Dev tidak ingin menghancurkannya, dia hanya datang untuk penilaian. Jika dia menghancurkan formasi ilusi, kekuatan aslinya akan terungkap. Menarik mata langit dan kegelapannya, Dev berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bergerak maju dalam formasi ilusi. Dia segera melihat platform tinggi muncul di depannya. Di platform tinggi, seorang lelaki tua berbaju putih berdiri tak bergerak, seperti patung. Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi masa lalu dan menemukan bahwa lelaki tua itu mendeteksi tingkat kultivasinya. Mata lelaki tua itu menatap Dev dengan dingin, dengan keagungan dan kebijaksanaan yang tak ada habisnya di matanya. Seolah-olah Dev dapat dilihat hanya dengan sekali pandang. Junior, jika kamu ingin menjadi murid sekte api unguku, kamu harus tulus, tenang, dan berpikiran kuat. Kamu tidak boleh menyembunyikan apapun dari sekte ini, tahukah kamu? Orang tua itu berbicara perlahan, tidak keras, tapi dengan nada pertanyaan yang tidak bisa dibantah. Dev memandang lelaki tua itu dengan cibiran di bibirnya. Tampaknya penilaian tingkat pertama ini adalah untuk menyaring para biksu yang menyembunyikan sesuatu. Jika beberapa murid melakukan kejahatan, atau melakukan banyak perbuatan jahat dan memiliki banyak musuh, orang-orang seperti itu akan menimbulkan masalah bagi sekte api ungu jika mereka menjadi murid batin. Tujuan dari level pertama adalah untuk melenyapkan beberapa murid yang menyembunyikan sesuatu. Untuk seseorang seperti Dev, yang menyembunyikan identitas, alam, dan bahkan auranya, jika dia tidak cukup kuat, dia pasti tidak akan bisa melewati level ini. Tapi Dev tidak takut sama sekali. Ini hanya ilusi, agar murid tidak berani berbohong. Dev dapat mematahkan ilusi ini dengan lambaian tangannya, dan tentu saja dia tidak takut dengan pertanyaan lelaki tua itu. Aku tahu, kata Dev dengan tenang. Oke, sekarang beritahu aku tujuanmu bergabung dengan sekte ini dan identitasmu yang sebenarnya. Suara lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan, yang bisa langsung menyentuh jiwa. Mata Dev kusam, seolah dia sedang dikendalikan, dan dia berkata perlahan, nama saya Dev Cheng. Saya sudah lama mengagumi sekte api ungu, dan ingin menjadi murid sekte-sekte api ungu, jadi saya siap memuja di bawah para tetua dan ingin menjadi murid dari sekte api ungu. Dev sangat memuji sekte api ungu, yang membuat lelaki tua itu sangat bahagia, lalu melambai, oke. Segera, kabut di depan Dev menghilang, Zia serta yang lainnya muncul di depan Dev lagi.
Dev melihat semua orang berdiri dengan pandangan kosong, seolah-olah penilaian belum selesai. Aku mengintip kakak senior yang sedang mandi, dan bahkan bermimpi tidur dengan kakak senior di malam hari. Saya membunuh orang di luar dan diburu, jadi saya ingin bergabung dengan sekte api ungu. Dev tampak terkejut saat mendengarkan kata-kata jujur dari murid sekte api ungu di sekitarnya. Jelas sekali bahwa kesadaran orang-orang ini dikendalikan dan menceritakan semua rahasia mereka. Untungnya, Dev telah mengetahuinya sejak lama. Ilusi kecil ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya, jika tidak, Dev mungkin akan menceritakan segala macam rahasia. Saya memiliki kesan yang baik terhadap adik laki-laki yang baru saja datang ke sini. Dia sangat kaya raya. Saya menyukai orang kaya. Saat ini, suara Zia terdengar. Setelah mendengar ini, Dev terdiam beberapa saat. Zia yang baru saja bertemu dengannya, dia langsung terpesona dengan status kekayaannya. Jika bukan karena dia terobsesi dengan pikirannya, Dev mungkin tidak dapat mengetahui pikiran Zia. Saat penilaian berakhir, orang-orang mulai sadar. Ketika Dev melihat ini, dia buru-buru berpura-pura masih dikendalikan. Dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa dia telah mendengar semua rahasia dari orang-orang ini. Saat semua orang sudah sadar, Dev berpura-pura membuka matanya. Adik laki-laki, kamu baik-baik saja. Zia melihat Dev sudah sadar dan bertanya. Saya tidak tahu, sepertinya tidak ada masalah, kata Dev. Jangan khawatir, selama kamu bukan orang yang berniat jahat atau melakukan kejahatan, biasanya kamu akan dengan mudah melewati level pertama, kata Zia. Tapi saat Zia selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba mengenai seorang biksu. Segera setelah itu, biksu itu berteriak dan menghilang dalam sekejap. Dev melihatnya dan menemukan bahwa pria itulah yang mengintip kakak perempuan senior yang sedang mandi dan bermimpi tidur dengan kakak perempuan senior di malam hari. Hanya orang ini yang tersingkir. Kenapa dia tersingkir di level pertama? Apa yang telah dilakukan orang itu? Siapa tahu, aku melihatnya menyelinap setiap hari dan selalu berlari ke pemandian. Bukankah itu karena dia mengintip kamar mandi adik perempuan dan kakak perempuan senior? Para biksu lainnya bercanda. Setelah mendengar ini, Zia mengerutkan kening dan berkata, "Tutup mulut kalian dan berhenti bicara omong kosong." Dev tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Karena dia tahu kalau pria itu tersingkir karena dia mengintip kakak perempuannya yang sedang mandi. Segera, pintu cahaya muncul lagi. Setelah semua orang melewati pintu cahaya, itu adalah ujian kedua. Adik laki-laki, berhati-hatilah nanti. Zia berkata pada Dev. Saya mengerti, kakak senior Kian. Ikuti aku dan aku akan memelukmu. Level ini menguji kemampuanmu menahan tekanan. Akan ada tekanan yang sangat mengerikan di sini. Kamu harus mencapai garis finish sebelum kamu pingsan. Ingat, semakin cepat semakin baik, sehingga tekananmu lebih sedikit. Kata Zia dan langsung meraih tangan Dev. Jelas sekali, ini untuk mengikuti Dev dan mempererat kedekatan di antara mereka. Kakak senior, jika tekanan di sini sangat kuat, maka semakin cepat kita melaju, semakin besar pula tekanannya. Kecepatan saya sendiri, ditambah dengan tekanan, hanya akan membuat segalanya semakin sulit. Dev tidak begitu setuju dengan pernyataan Zia, jadi dia membalas. Ada apa denganmu anak baru? Kamu berani mempertanyakan kakak senior Kian? Kau tahu, kakak senior Kian adalah dia akan penilai. Selama penilaian murid dalam, dia termasuk di antara 3 teratas. Kamu pasti bodoh. Sekalipun kamu kaya, kamu tidak bisa mempertanyakan kakak perempuan senior saat ini. Melihat Dev tidak setuju dengan pernyataan Zia, semua orang langsung menuduh Dev. Bagaimanapun, di mata mereka, Zia adalah orang terkuat dan paling vokal di sini. Dev terdiam saat melihat ini dan berhenti berbicara. Tapi Zia berkata, oke, apa yang dikatakan adik laki-laki itu bukannya tidak masuk akal. Mari kita tunggu dan lihat situasinya sebelum berbicara. Semua orang terkejut saat melihat Zia tidak marah dan bahkan membantu Dev berbicara. Semuanya tahu bahwa Zia bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Jika ada rekan muridnya yang menanyainya, Zia pasti akan marah. Hari ini, dia seperti orang yang berbeda.
Zia menarik Dev dan berjalan ke pintu cahaya. Begitu mereka masuk, pintu cahaya di belakang mereka menghilang seketika, dan kemudian gelombang panas menerpa, seolah-olah mereka berada di gunung api. Untungnya, semua orang masih bisa menahan panas terik ini berkat teknik berbasis api yang mereka praktikkan. Lalu semua orang menatap gelombang panas dan terus bergerak maju. Awalnya baik-baik saja, tetapi seiring semakin dalam, gelombang panas menjadi semakin kuat, dan tekanannya menjadi semakin berat. Semua orang mulai berjuang, dengan keringat di dahi mereka, dan kecepatan berjalan mereka menjadi semakin lambat. Zia tidak bereaksi banyak terhadap paksaan semacam ini. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa berpura-pura sedang berjuang agar tidak ada yang bisa melihat bahwa dia istimewa. Jika Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat bertindak terlalu sekarang, dia akan dicurigai. Segera, beberapa sosok bergegas melewati mereka. Dev memandang orang-orang itu, seolah-olah tekanan ini tidak memberikan tekanan sama sekali pada mereka. Orang-orang itu juga pernah mengikuti penilaian di Aken, jadi tidak ada tekanan pada mereka di sekte dalam. Sebenarnya, aku juga bisa pergi secepat mereka. Tapi aku berjanji akan menjaga adik laki-lakiku, jadi aku akan tetap bersamamu. Zia melihat tatapan bingung Dev, jadi dia menjelaskan. Terima kasih, kakak perempuan. Dev segera mengucapkan terima kasih. Dan saat Dev sedang berbicara dengan Zia, Scotty dan yang lainnya datang. Yo. Ada apa? Apakah kamu tidak bisa berjalan sekarang? Scotty memandang Dev dan yang lainnya berjuang dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dev melihat bahwa murid-murid dari pengikut pemimpin sekte baru ini tampaknya tidak memiliki hambatan bagi mereka, dan mereka berjalan dengan sangat mudah. Scotty, kamu adalah pria yang baru saja menguasai api pamungkas, tapi kamu masih berani mengolok-olok orang lain. Saat ujian api pamungkas datang nanti, kamu sendiri akan malu. Zia memutar matanya ke arah Scotty dan berkata, hahaha, kamu tidak akan bisa melihat rasa maluku nanti, karena kamu tidak bisa melewati level sebelumnya. Scotty tertawa bangga, lalu segera pergi di bawah pengawasan Dev dan yang lainnya. Kecepatan orang-orang ini jauh lebih cepat daripada Dev dan yang lainnya, dan semua orang merasa sangat putus asa saat ini. Kakak senior, orang-orang ini jelas tidak dihalangi oleh paksaan level. Mereka mungkin curang. Artinya, apakah mereka menggunakan suatu cara untuk mengurangi atau menghilangkan tekanan? Jika pihak lain curang, bukankah kita pasti kalah? Saat semua orang melihat Scotty dan yang lainnya pergi dengan mudah, semua orang menjadi curiga. Zia memiliki wajah yang dingin. Dia tidak tahu apakah pihak lain telah berbuat curang, tetapi bahkan jika dia melakukannya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, ketua penguji penilaian juga salah satu dari mereka. Ketika Dev melihat ini, dia menghela nafas, langsung membentuk perisai di sekeliling semua orang, menghalangi semua tekanan dan gelombang panas. Ini hanya untuk penilaian murid batin. Bagi Dev, ini seperti permainan anak-anak. Ini hanya masalah upaya untuk memblokir tekanan ini. Hei! Kenapa tekanannya tiba-tiba hilang? Tidak panas lagi, adem sekali. Apakah tingkat penilaiannya tidak valid? Semua orang tiba-tiba merasa tekanannya hilang, dan mereka semua menjadi terkejut. Bahkan Zia tercengang dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pengaturan level penilaian rusak? Kakak senior, apapun yang terjadi, kita harus segera pergi selagi tidak ada tekanan sekarang, jika tidak kita akan tertinggal terlalu jauh. Dev buru-buru mendesak. Benar, ayo percepat. Zia mengangguk. Tanpa tekanan, kecepatan semua orang meningkat dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengejar Scotty dan yang lainnya. Kakak senior Lu, lihat, mengapa orang-orang itu bisa menyusul? Seseorang menemukan Dev dan yang lainnya menyusul, jadi dia segera mengingatkan Scotty. Scotty berbalik dan melihat Dev dan yang lainnya mendekat dengan cepat. Dan kecepatannya sangat cepat, dan mereka akan menyusul rombongannya. Astaga! Apa yang terjadi? Scotty juga sedikit bingung. Pada saat ini, Dev dan yang lainnya telah menyusul, sementara Zia memandang Scotty sambil mencibir dan berkata, "Mengapa kamu begitu lambat? Kamu seperti kura-kura."
Bukankah kamu sangat bangga barusan? Hahaha, seperti kura-kura. Kalian terlalu lambat, dan kamu masih membual. Biksu lain juga mengejek Scotty dan yang lainnya. Zia, kamu curang, kenapa tekanan di sini sepertinya tidak berpengaruh padamu? Scotty menemukan bahwa Dev dan yang lainnya sangat cepat dan santai. Mereka jelas tidak berada di bawah tekanan sama sekali. Kamu kentut, level ujian ini jelas. Sebelum Zia selesai berbicara, Dev mengingatkannya dari samping, kakak senior, levelnya jelas valid. Lihatlah Scotty dan yang lainnya, meskipun kecepatan mereka tidak lambat, mereka jelas telah menghabiskan banyak energi spiritual. Zia melihat dengan hati-hati, dan benar saja, wajah Scotty dan yang lainnya memerah saat ini, dan ada keringat di dahi mereka. Meski kecepatannya cepat, hal itu seharusnya disebabkan oleh kekuatan yang kuat dan kemampuan yang kuat untuk menahan tekanan. Bukan berarti ujian levelnya tidak valid dan tekanannya hilang. Zia terkejut, tapi untungnya dia tidak mengatakannya sekarang. Scotty, kamu tidak bisa mengalahkan kami, jadi kamu menuduh kami berbuat curang. Betapa tidak tahu malunya kamu? Kamu baru saja melampaui kami, jadi tidak masalah kalau aku bilang kamu curang. Zia membantah Scotty dan mengirim pesan kepada semua orang, meminta semua orang segera menunjukkan bahwa mereka kesakitan. Jika tidak, jika semua orang berjalan terlalu mudah, mereka akan mudah dicurigai. Jika mereka benar-benar menyelidikinya, dikhawatirkan kualifikasi untuk penilaian ini akan hilang. Setelah mendengar pesan Zia, semua orang memamerkan gigi mereka, dahi mereka berkeringat, dan mereka terlihat sangat kesulitan. Namun kecepatan kakinya tidak lambat. Melihat semua orang seperti itu, Dev ingin tertawa. Orang-orang ini sangat pandai berakting. Semua orang berjuang, tapi mereka segera melampaui Scotty dan yang lainnya, yang membuat Scotty sangat marah. Kakak senior Lu, apa yang terjadi? Sejak kapan orang-orang ini menjadi begitu kuat? Benar, tekanannya semakin kuat, tapi mereka masih bisa bergerak begitu cepat. Ini benar-benar neraka. Semua orang di pihak Scotty bingung. Jelas mereka lebih kuat, tapi lawan lebih cepat dari mereka. Mungkin semakin kuat kekuatannya, semakin besar tekanannya. Ayo kita kejar mereka secepatnya. Scotty tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bisa menebak secara acak. Dev dan yang lainnya sudah lama menghilang, tapi Scotty serta yang lainnya tidak dapat mengejar. Hahaha, aku baru saja melihat Scotty dan yang lainnya terlihat sangat malu. Sungguh menyenangkan. Karena level ujiannya valid, mengapa kita tidak mendapat tekanan apapun? Aneh sekali. Mungkinkah Tuhan membantu kita? Saat ini, semua orang ingat bahwa tidak ada masalah dengan level ujiannya, mengapa mereka tidak merasakan tekanan lagi. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa Tuhan membantu mereka. Dev tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jika Tuhan membantu, maka itu adalah Tuhan. Pada saat ini, Shielas, yang berada di luar level penilaian, juga memperhatikan situasi penilaian. Casper juga ada di sini, lagi pula, banyak koin roh yang dipertaruhkan dalam hal ini. Saat dia melihat Dev dan yang lainnya dikalahkan oleh Scotty, tangan Casper berlumuran keringat. Tapi melihat Dev dan yang lainnya tiba-tiba mempercepat dan menyalip Scotty dan yang lainnya, Casper tersenyum. Shielas mengerutkan kening, dengan ekspresi muram di wajahnya. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan level penilaiannya? Seseorang, segera periksa. Shielas meraung dengan marah. Seseorang segera pergi untuk memeriksa level penilaian. Lagi pula, jika ada yang salah dengan level penilaian, maka penilaian tersebut tidak ada artinya. Shielas, jika orang-orang kami melampaui orang-orangmu, lalu kamu berkata ada yang salah dengan levelnya. Kamu tahu, ketika orang-orangmu baru saja berada di depan, mengapa kamu tidak memeriksanya? Casper bertanya pada Shielas dengan bangga. Casper, adalah tanggung jawabku untuk memeriksa pos pemeriksaan. Aku bisa memeriksanya kapanpun aku mau. Apakah kamu yang bertanggung jawab? Shielas menatap Dev dengan marah. Segera, beberapa murid pergi untuk memeriksa pos pemeriksaan, tetapi mereka segera kembali. Kakak senior Liu, tidak ada masalah dengan levelnya. Semuanya bergerak normal. Baik itu pola formasi atau cadangan batu roh, semuanya normal.
Setelah pemeriksaan, murid itu berkata kepada Silas. Silas mengerutkan kening, dia tidak mengerti mengapa orang seperti Dev begitu cepat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev bisa menghilangkan tekanan ini dengan lambaian tangannya. Pergi dan periksa lagi, hati-hati. Silas menyuruh orang pergi lagi. Saat ini, Dev dan yang lainnya hendak melewati tempat yang menindas itu. Sepanjang jalan dia santai dan bahagia, berbicara dan tertawa, tanpa mencerna kekuatan spiritualnya sama sekali. Kita akan membunuh makhluk spiritual api di depan. Untungnya, tidak ada yang menghabiskan kekuatan spiritual mereka selama ini, jadi tidak perlu takut saat menghadapi makhluk spiritual api. Zia berkata kepada semua orang. Setelah mendengarkan kata-kata Zia, Dev merasa bahwa penilaian sekte dalam sekte api ungu benar-benar tidak normal. Sepanjang jalan, orang-orang hampir menghabiskan seluruh kekuatan spiritual mereka, dan kemudian harus membunuh atau dibunuh binatang spiritual api. Untungnya, di sepanjang jalan, semua orang mendapat bantuan Dev dan tidak menghabiskan kekuatan spiritual mereka sendiri, jadi mereka tidak perlu takut pada makhluk spiritual api. Saat tekanan menghilang, ribuan binatang yang terbakar api muncul di depan Dev dan yang lainnya. Tapi Dev bisa melihat sekilas bahwa makhluk spiritual api ini hanyalah ilusi, mereka semua adalah binatang ilusi. Jika itu adalah makhluk spiritual api sungguhan, pemeriksaan murid dalam sekte api ungu mungkin akan berubah menjadi gunungan mayat dan lautan darah, dan tidak tahu berapa banyak murid yang akan mati. Dan binatang buas ilusi ini tidak akan benar-benar membunuh murid yang sedang menjalani penilaian. Bagaimanapun, ini adalah binatang buas ilusi dan dikendalikan oleh sekte api ungu. Selain itu, kekuatan makhluk spiritual api ini juga dikendalikan oleh ketua juri penilaian, dan dapat disesuaikan sesuka hati. Melihat binatang spiritual api gelap di depan mereka, meskipun semua orang telah mempertahankan kekuatan mereka, mereka masih ketakutan. Jangan takut semuanya. Binatang api ini tidak sekuat itu. Selama kamu membunuh ratusan binatang api, kamu bisa melewati level ini. Namun, tidak ada yang diizinkan untuk membantu. Pembunuhan harus diselesaikan sendiri. Jika binatang spiritual api dibunuh oleh 2 orang atau lebih, itu tidak akan dihitung. Ketika binatang spiritual api mati, hanya aura orang berikutnya. Zia menjelaskan kepada semua orang. Kakak senior Qian, tolong beritahu saya tentang ciri-ciri binatang api ini, sehingga kita dapat menghadapinya dengan lebih mudah. Seseorang bertanya. Zia menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang spiritual api tidak memiliki karakteristik, dan kekuatannya tidak menyenangkan. Kekuatan binatang spiritual api di setiap penilaian disesuaikan oleh ketua juri penilai, jadi tidak sama, dan binatang spiritual api tidak memiliki karakteristik tetap. Tujuannya adalah untuk mencegah pelatihan yang ditargetkan. Setelah mendengar ini, semua orang sedikit kecewa. Sepertinya mereka harus berusaha sekuat tenaga, dan tidak ada gunanya mengandalkan orang tua itu. Kakak, ayo kita lakukan, kata Dev. Tunggu sebentar, makhluk spiritual api ini harus dibunuh dengan api yang pamungkas. Teknik lain tidak bisa digunakan, apalagi senjata sungguhan. Zia memperingatkan lagi. Dimengerti? Semua orang mengangguk, lalu mengulurkan tangan mereka, dan api menari-nari di tangan mereka, dan kemudian api ini berubah menjadi berbagai senjata. Ayo bunuh. Semua orang melambaikan senjata mereka yang berubah menjadi api dan bergegas menuju binatang api. Adik laki-laki, api pamungkasmu terlalu lemah. Kekuatan makhluk spiritual api ini juga bervariasi. Ikuti aku di belakang. Jika kamu bertemu dengan yang lemah, aku akan menyerahkannya padamu untuk dibunuh. Zia meraih tangan Dev dan melindungi Dev di belakangnya seperti anak kecil. Kak, aku ingin mencobanya sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyalakan pedang api di tangannya, lalu melompat dan menuju ke arah binatang api itu. Adik laki-laki. Zia melihat ini dan mengikuti dari belakang. Tetapi sebelum dia mencapai Dev, dia melihat bahwa setelah Dev tiba, dia menebas dengan pedangnya, dan makhluk spiritual api jatuh ke tanah sambil meratap. Kemanapun cahaya pedang Dev lewat, semua makhluk spiritual api mengalami cacat di kepala. Dev seperti seorang pemanen, memanen kehidupan makhluk spiritual api. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, pada awalnya,
semua orang mengira Dev hanyalah orang kaya generasi kedua yang dibawa ke Sekte Api Ungu oleh Penatua Yu karena kekayaan dan koneksinya. Tapi sekarang nampaknya Dev juga sangat kuat. Kakak senior, bukankah ini generasi kedua yang kaya raya dan junior? Kenapa dia begitu kuat? Mungkinkah adik laki-laki ini bertemu dengan makhluk spiritual api terlemah? Semua orang bertanya pada Zia. Berhenti bicara omong kosong. Siapa bilang generasi kedua orang kaya tidak bisa kuat? Adik laki-lakiku juga punya banyak uang dan kekuatan. Zia melihat kekuatan luar biasa Dev, dan matanya penuh apresiasi. Kaya, tampan, dan berkuasa. Alangkah indahnya jika kita bisa berlatih kultivasi ganda bersama-sama. Zia terpesona saat melihat sosok Dev, dan amarahnya yang bergairah seksual hampir keluar. Saudara-saudari lainnya tersenyum ketika mereka melihat Zia. Mengapa kalian cengar-cengir? Mengapa kalian tidak mengambil tindakan cepat dan memilih makhluk spiritual api yang lemah untuk dibunuh? Ketika Scotty dan yang lainnya datang, kalian tidak akan bisa menangkap mereka. Zia memelototi semua orang dan berkata. Saat itulah semua orang bereaksi dan mulai mengambil tindakan. Pada saat ini, Scotty dan orang-orangnya juga terlambat. Ketika mereka melihat Dev dan yang lainnya telah membunuh makhluk spiritual api, dan ada banyak mayat binatang spiritual api di tanah, Scotty dipenuhi dengan amarah. Orang-orang ini sangat cepat dan membunuh binatang api dengan sangat ganas. Mereka sungguh tidak terpengaruh oleh tekanan ujian tersebut. Scotty berkata dengan marah. Kakak senior Lu, orang-orang ini benar-benar jahat. Mereka semua sangat galak, terutama anak baru itu. Dia telah membunuh begitu banyak binatang api. Seseorang menunjuk ke arah Dev dan berkata pada Scotty. Scotty melirik ke arah Dev dan menemukan bahwa Dev telah membunuh lusinan binatang api dan akan lulus penilaian. Ayo kita ambil tindakan juga, jangan bergaul dengan mereka, ayo pergi ke tempat lain. Scotty melompat, meninggalkan tempat Dev dan yang lainnya membunuh binatang api itu, dan pergi ke sisi lain untuk melakukannya. Melihat Scotty dan yang lainnya menjauh darinya untuk membunuh makhluk spiritual api, Dev berpikir bahwa orang-orang ini tidak mengambil tindakan di sini karena semua makhluk spiritual api yang lebih lemah di sini telah dibantai. Zia dan yang lainnya berpikiran sama, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan. Kakak senior Lu, kenapa kita harus bersembunyi dari orang-orang itu? Kita juga bergegas membunuh makhluk roh api, dan kita juga bisa menjebak mereka. Seseorang bertanya pada Scotty dengan bingung. Idiot, kekuatan makhluk roh api ini dikendalikan oleh kakak senior Liu. Setelah kita berpisah, kakak senior Liu dapat membuat makhluk roh api di pihak kita lebih lemah dan membuat makhluk roh api di pihak mereka lebih kuat. Kamu tidak mengerti ini, menurutku kamu harus kembali. Scotty berkata dengan tatapan tajam. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tertawa, merasa bisa menggunakan pintu belakang. Kakak senior Kian, ketika Scotty dan yang lainnya melihat kita, mereka sangat ketakutan hingga mereka melarikan diri. Benar, mereka pasti merasa tidak bisa dibandingkan dengan kita dan takut dipermalukan. Aku tidak menyangka mereka akan menjadi seperti ini. Melihat Scotty dan yang lainnya menyingkir, dan para biksu dari garis keturunan pemimpin sekte lama mulai mengolok mereka. Tapi Zia sedikit mengernyit, seolah dia mendapat firasat buruk. Berhenti bicara, bunuh makhluk roh api itu dengan cepat, lalu lewati level ini dengan cepat. Zia mengingatkan. Baik. Jawab para murid. Tetapi ketika orang-orang ini melawan binatang roh api, mereka menemukan bahwa binatang roh api yang tadi jelas-jelas mudah dibunuh telah menjadi jauh lebih kuat sekarang. Apa yang terjadi? Mengapa makhluk roh api itu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Benar, sebelumnya itu mudah. Dev juga bisa merasakan makhluk roh api ini tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Namun, peningkatan kekuatan ini tidak berarti apa-apa bagi Dev, tetapi tidak mudah bagi murid lain. Untuk waktu yang lama, semua orang gagal membunuh makhluk roh api. Sebaliknya, mereka dibuat sangat malu oleh makhluk roh api. Bersambung ke episode 369. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.